Hubungan Sunan Prawoto dengan Sunan Ampel dan Wali Songo. Jalur silsilah yang menghubungkan nasab Sunan Prawoto dengan Sunan Ampel dan Wali Songo dimulai dari sang kakek Sultan Fatah dan kemudian ayahnya Sultan Trenggono. Dikisahkan Sri Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit terakhir memiliki seorang istri cantik rupawan dari negeri di utara, yaitu Cina. Istri Raja Majapahit ini dikenal orang sebagai Putri Cina. Pada suatu hari di tahun 1455 Masehi, istri Sri Prabu Brawijaya yang berasal dari Cina ini melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah dewasa, anak ini dikenal dengan nama Raden Fatah. Menurut Kiai Bisri Mustafa, anak yang lahir dari putri Cina itu bernama Hasan, sedangkan Raja Majapahit yang menikahi putri Cina tadi bernama Sri Prabu Kertawijaya. Putri bangsawan dari negeri Cina ini kemudian dinikahi oleh Arya Damar, Adipati Palembang. Dari pernikahannya dengan Arya Damar, Ibunda Raden Fatah ini melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Husain. Dengan demikian, Fatah memiliki adik laki-laki seibu. Ada juga riwayat yang menerangkan anak Sri Prabu Brawijaya yang lahir dari putri Cina diberi nama Jimbun. Ini sesuai dengan pemberitaan di dalam Babat Tanah Jawi. Nama ini diberikan oleh Arya Damar kepada anak yang diamanahkan oleh Prabu Brawijaya kepadanya. Kelak, ketika menjadi seorang Sultan Demak Bintoro bergelar Panembahan Jimbun atau Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Mengenai nama Fatah, berasal dari kata Al-Fat yang berarti pembuka, merupakan gelar atau julukan karena dirinya berhasil membuka wilayah baru yang semula merupakan hutan belantara. Wilayah ini merupakan tempat kelahiran dan tumbuhnya komunitas Muslim. Penulis membicarakan hal ini pada buku Demak Bintoro, Poros Maritim Nusantara, abad 15-16 pada bagian Hutan Gelagah, petunjuk dari Sunan Ampel. Pada suatu hari, Raden Hasan dan Raden Husain remaja memantapkan langkah untuk pergi ke Ampel Gading. Tujuannya untuk berguru kepada Sayyid Rahmat. Setelah orang tua mereka merestui, keduanya keluar dari Palembang menuju Ampel Denta. Fatah dan Husain pun akhirnya bisa menghadap kepada Sayyid Rahmat. Kitab Babat Tanah Jawi memberitakan dengan sedikit berbeda. Raden Fatah dan Raden Husain dikisahkan keluar dari Palembang pada malam hari secara diam-diam dan tanpa seizin Adipati Arya Damar. Justru kepergian mereka berdua berawal dari keputusan sang ayah yang menginginkan Raden Fatah bersedia dinobatkan sebagai adipati dan Raden Husain menjabat sebagai patih. Adipati Arya Damar merasa sudah saatnya untuk meletakkan jabatan dan selanjutnya ingin menempuh jalan hidup sebagai seorang bekawan atau mandito. Kedua kakak beradik itu pun berjalan keluar dari istana sang ayah dan kemudian masuk hutan. Diceritakan pula keduanya sempat dihadang oleh begal. Karena mengetahui calon korbannya tidak membawa barang berharga, begal itu membiarkan Raden Fatah dan Raden Husain
meneruskan perjalanan. Saat itu, pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit, pusat pendidikan keislaman yang dibangun oleh Said Rahmat di Ampel Gading menjadi tujuan bagi para pelajar dari berbagai pulau di Nusantara. Di tempat itu, Fatah remaja berkumpul dengan para santri Said Rahmat yang lain. Di sana sudah ada santri-santri yang lebih dulu datang untuk belajar agama Islam kepada Said Rahmat. Para santri yang belajar kepada Sunan Ampel antara lain Raden Paku atau yang kelak masyhur sebagai Sunan Giri Putra Maulana Ishak, Sayyid Qasim atau yang kelak masyhur dengan sebutan Sunan Derajat Putra Said Rahmat, Sayyid Abdul Jalil atau yang kelak masyhur dengan sebutan Syekh Siti Jenar Putra Sayyid Abdul Qadir, Sunan Gunung Jati Putra Maulana Ishak, Sayyid Amir Husain Putra Haji Usman Putra Sayyid Raja Pandita yang tidak lain adalah cucu keponakan Sunan Ampel, Sayyid Amir Al-Hajj atau yang kelak masyhur dengan sebutan Sunan Kudus Ja'far Shodiq Putra Sayyid Usman Al-Hajj bergelar Sunan Ngudung di Kadipaten Jipang, Putra Sayyid Raja Pandita Raden Said atau yang kelak masyhur disebut Sunan Muria Putra Raden Syahid Sunan Kalijaga, dan Amir Hamzah Putra Sayyid Muhsin. Terpilih sebagai pimpinan para santri Sunan Ampel adalah Sayyid Qasim. Fatah muda dikaruniai kecerdasan dalam memahami pelajaran agama. Ia tumbuh menjadi seorang yang alim dalam ilmu agama, syariat, thariqah, hingga hakikat. Tidak hanya belajar agama, Fatah juga semakin mengenal keluarga besarnya di Mojopahit. Iya, jarak Majapahit dengan Ampel Gading relatif lebih dekat bila dibandingkan dengan Palembang, tanah kelahirannya. Fatah tinggal di Ampel Gading cukup lama dan hubungannya dengan Said Rahmat semakin dekat. Puncaknya, Sunan Ampel menikahkan anak bungsunya yang bernama Sayyidah Murtosimah dengan Raden Fatah. Adapun Raden Husain telah lebih dulu minta izin kepada Sunan Ampel dan kakaknya untuk menghadap Sang Prabu Brawijaya di Majapahit. Sampai di sini, hubungan Fatah dengan Said Rahmat tidak sebatas sebagai guru dan murid, tetapi juga sebagai keluarga, mertua, dan menantu. Raja Brawijaya juga berperan dalam menyatukan Said Rahmat dan Fatah. Ia, Sri Prabu Brawijaya Maharaja Majapahit, adalah paman Said Rahmat, sedangkan Fatah adalah anak kandung Prabu Brawijaya. Dengan demikian, Said Rahmat dan Raden Fatah adalah saudara. Pernikahan Raden Fatah dengan Sayyidah Murtosimah melahirkan 5 orang anak, yaitu Pangeran Prabu, Raden Trenggono, Raden Bagus Sedokali, Kanduruhan, dan Sayyidah Rotiah. Dan dari Raden Trenggono lahir Pangeran Hadi Mukmin alias Sunan Prawoto. Riwayat lain menjelaskan perempuan yang dinikahi Raden Fatah sebenarnya adalah cucu Sunan Ampel, sebagaimana ditulis dalam manuskrip Syekh Anom Sidokerso 1171 Hijriah. Meskipun demikian, yang jelas antara Raden Fatah dan Sunan Ampel memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, yaitu murid sekaligus menantu atau cucu menantu. Dari paragraf-paragraf di atas menjadi jelas Raden Fatah memiliki garis keturunan langsung dari Raja Majapahit.
Ketika menuju pesantren Ampel Denta, keinginannya adalah menjadi pembelajar agama Islam, seorang ilmuwan atau ulama. Berkat pengarahan dari para guru spiritual atau para wali serta dukungan dari Sri Kertawijaya Maharaja Majapahit, ayahandanya sendiri, Fatah, menapaki jalan panjang hingga menjadi seorang sultan di tanah Jawa. Pangeran Jimbun juga diambil menantu oleh Sunan Ampel. Dari putri atau cucu Sunan Ampel yang dinikahi Raden Fatah inilah silsilah nasab Sultan Hadi Mukmin bertemu dengan para wali di Jawa dan bersambung pada Nabi yang mulia, Kanjeng Rasul Muhammad. Sahabat sejarah, sahabat Nusantara, demikian tadi hubungan antara Sunan Prawoto dengan Kesultanan Demak dan Wali Songo. Semoga bermanfaat. Salam sejarah, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.